nikmati di masa tua, ternyata ketika masa tua mata tidak bebas karena penyakit sudah datang bermacam-macam. Tidak bisa lagi memakai pakaian yang bagus-bagus karena fisik sudah keriput, perut sudah buncit. Tidak bisa lagi melakukan perjalanan rekreasi kemana-mana karena usia sudah lanjut. Tetapi yang dimaksud dengan hari esok dalam ayat ini badan, hari esok ialah akhirat. Karena akhirat itu pasti. Jadi yang dimaksud oleh Allah hendaknya kita pikirkan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, artinya kita pikirkan apa yang telah kita lakukan untuk kepentingan akhirat kita. Untuk kepentingan akhirat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, al-qaisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila bima ba'dal maut, ialah mereka yang selalu mawas diri, yang selalu mempersiapkan diri, dan mereka beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau versi hadis ini, orang yang cerdas bukan mereka yang jadi profesor. Orang yang cerdas bukan mereka yang pintar baca kitab, pintar ceramah. Orang yang cerdas bukan mereka yang mampu naik ke bulan, yang mampu membuat berbagai macam teknologi. Tetapi mereka yang cerdas adalah mereka yang berbuat tujuannya untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Maka dari itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sangat menganjurkan kita untuk muhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri. Dan Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, kata beliau, asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum diperiksa. Fa inna dzalika ahwanul lakum yaumal qiyamah. Karena itu akan mempermudah proses pemeriksaan kalian di akhirat nanti di hari kiamat. Jadi kata Umar bin Khattab, periksa memang Allah kasih kita dalam satu hari 24 jam. Periksa itu dalam 24 jam apa yang dilakukan untuk akhirat dan berapa yang kita lakukan untuk dunia. Ada berapa waktu yang kita lakukan untuk mendurhakai Allah? Kita periksa. Karena kalau kita periksa di sini, kata Imam kata Sayyidina Umar, akan mempermudah kita diperiksa di akhirat nanti. Karena kalau didapati kita dapatkan sesuatu yang buruk, sekarang bisa kita taubatkan. Tetapi kalau didapat sesuatu yang buruk daripada kelakuan kita, tidak ada untuk memperbaikinya. Karena kita semua ini Bapak Ibu sekalian akan diperiksa di akhirat. Kecuali 6 golongan. Dalam hadis Rasulullah ada 6 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tidak diperiksa. Siapa 6 golongan itu? Yang pertama adalah imam sholat 5 waktu selama 7 tahun. Jadi Pak Imam itu luar biasa pahalanya. Dia jadi imam sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan kecuali uzur selama 7 tahun. Kata Rasulullah dalam hadisnya, masuk surga bighairi hisab. Yang kedua adalah muadzin, tukang azan. Dia menjadi tukang azan 40 tahun. 40 tahun karena Allah Subhanahu wa taala menjadi tukang azan, maka ia masuk surga bighairi hisab. Kemudian berikutnya adalah mereka yang sholat sunnah ikhlas karena Allah, menyempurnakan sujud dan rukuknya, juga masuk surga tanpa dihisab. Berikutnya mereka yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa dan zakat sesuai dengan tuntunan ulama, mereka pun masuk surga. Janda yang tiga ini masuk surga bighairi hisab. Dan yang terakhir yang masuk surga bighairi hisab sesuai hadis Rasulullah adalah mereka yang meninggal dunia karena melaksanakan
memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, selain daripada ini, golongan ini Bapak Ibu sekalian akan melewati semua yang namanya pemeriksaan amal. Kata Rasulullah, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati, tidak akan tergelincir kakinya manusia di hari kiamat hatta yus'alu anhu an arba'in, hingga ditanyakan empat hal. Jadi selain golongan tadi, mereka ini tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka kecuali ditanyakan empat. Nah, ini yang kita periksa ketika hidup kita. Apa yang empat ini? Yang pertama ditanyakan Bapak Ibu sekalian adalah an umrihi fi aina afnahu, tentang umurnya, kemana ia habiskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya ini. Saya kasih kamu waktu hari Jumat 24 jam, kamu gunakan untuk apa? Saya kasih kamu waktu hidup di dunia 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi periksa Bapak Ibu sekalian, kita periksa itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Mukhtasar Tasawuf, beliau menyampaikan, man jawaza arba'ina, barang siapa yang usianya sudah lewat 40 tahun, walam yaghlib hasanatuhu sayyi'atahu, dan kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, artinya masih lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, falyasta'id ilan nar, maka siap-siap masuk neraka. Usianya 40 tahun, 40 tahun ke atas, kalau keburukannya masih lebih banyak daripada kebaikannya, maka kata Imam Ghazali siap-siap. Kenapa demikian? Karena umur umat manusia, umatnya Nabi Muhammad, baina sittin wa sab'in, antara 70 dengan 60. Jadi kalau 40 lebih banyak yang lewat daripada yang akan datang. Kalau belum bisa menyaingi, maka siap-siap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita sudah melewati, kita akan melewati 2020. Maka periksa memang 2020 kan? Kita periksa memang agar supaya di akhirat nanti ketika diperiksa oleh Allah 2020 kita akan dilihat. Jadi periksa memang. Jangan sampai di 2020 kita dalam sehari semalam yang kita gunakan untuk kebaikan hanya setengah jam. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena kalau kebaikan kita cuma sholat itu ya sudah lama kalau 5 menit. 5 kali sholat sehari semalam berarti hanya 25 menit. Kalau ditambahi sholat sunnah, ya kasihlah 30 menit atau 1 jam. Berarti kalau 1 jam saja yang kita gunakan dalam 24 jam, maka kemana 23 jam? Ini yang kita pikirkan. Kemana perginya? Nah, kalau kita tahu perginya kepada hal yang sia-sia, segera taubatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yang akan ditanyakan Bapak Ibu sekalian ialah an-ilmihi madza amila bih. Allah akan tanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Kalau kita laki-laki, dalam 7 hari, 1 hari kita menerima ilmu. Mana itu hari Jumat? Hari Jumat kita selalu benar khutbah. Nanti kita ada di akhirat. Setiap Jumat kamu diberikan ilmu oleh sesama manusia, apa yang engkau gunakan? Apa ilmu hanya sekedar teori saja tanpa praktek? Celaka kita. Banyak sekarang naudzubillah min dzalik. Mereka pandai berbicara, mereka pandai ceramah, mereka pandai pidato, mereka tahu semua tentang teori, tetapi kehidupan sehari-hari beda dengan pengetahuan. Naudzubillah. Kalau seperti ini keadaan kita Bapak Ibu sekalian, maka ilmu kita akan menjadi penuntut kita di akhirat, bukan pembela kita. Lalu jangan sampai kita mengatakannya, kalau begitu tidak usah
Jadi tidak ada pilihan lain selain belajar dan mengamalkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang akan ditanyakan di akhirat nanti ialah an-malihi, tentang hartanya. Min aina wa fi aina anfaq. Dari mana ia dapatkan dan ke mana ia belanjakan. Sombota, surbanta, bajuta, sarunta, semua akan ditanya. Dari mana itu? Rumah kita, mobil kita, tabungan kita, akan ditanya dari mana, dari mana. Kalau lolos pertanyaan pertama dari mana, maka pindah ke pertanyaan kedua, digunakan untuk apa. Jadi hadirin sekalian, orang-orang atau kita yang ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki banyak, jangan bahagia dulu, jangan bangga dulu, akan mempersulit kita. Inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sehingga orang miskin masuk surga 50 tahun, dalam riwayat lain 500 tahun sebelum orang kaya. Karena orang kaya al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu adam. Harta itu memiliki dua beban. Kalau dia halal, dia akan membebani kita dengan pertanggungjawaban. Tetapi kalau dia datang dari yang haram, akan membebani kita dengan siksa. Ini harta Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang, banyak sekarang bisnis-bisnis yang kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Banyak sekarang itu. Ada bisnis ini, ada bisnis ini, ada. Kita tidak tahu bagaimana hukumnya. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah, "Man lam yubali min ayna rizqihi, lam yubali lahu yadkhulu an-naru min ayyi babi." Siapa yang tidak teliti, tidak hiraukan dari mana sumber rezekinya, maka Allah pun tidak akan menghiraukan dari pintu mana ia dimasukkan ke neraka. Pikirkan Bapak Ibu sekalian, itu uang kita dari mana dan seterusnya. Hati-hati, makanan yang ada haram sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena makanan yang masuk ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita, ini yang menjadi sumber energi kita. Kalau sumber energinya haram, maka aku akan cenderung kepada hal-hal yang haram. Maka ada ulama menyampaikan, kata beliau, in aradta an ta'lama, apabila engkau ingin tahu rezeki kamu halal atau haram, panjur ila aina tasawuf, maka lihat kemana penggunaannya. Kalau mau kita tahu ini uang halal atau haram, lihat kemana digunakan. Kalau dia digunakan kepada hal-hal yang haram, berarti sumbernya bisa jadi sumber yang haram. Kalau kita gunakan kepada hal-hal yang baik, maka besar kemungkinan juga sumbernya dari yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti adalah an badani bima abla. Tubuh kita ini di mana kita habiskan. Allah akan tanya mata kita ini digunakan untuk apa? Telinga kita, tangan kita, dan seterusnya akan ditanya digunakan untuk apa. Maka bersyukur kita Bapak Ibu sekalian, malam ini kita duduk di tempat ini untuk majelis ilmu bersyukur. Karena mungkin kita duduk di sini setengah jam, mata kita digunakan untuk melihat hal yang baik. Mulut kita diam, tidak menggibah. Telinga kita digunakan untuk mendengarkan ilmu. Anggota tubuh kita digunakan duduk untuk majelis. Karena dari tadi pagi mata kita selalu haram yang dilihat. Dari tadi pagi telinga kita selalu suara yang tidak diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan setengah jam ini bisa menjadi pencuci atau pembersih daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf sebesar-besarnya karena setelah Isya ada juga acara di Wonosobo. Saya tidak bisa bersama, saya tidak bisa sholat Isya berjamaah di sini. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya.
Jadi di akhir tahun ini, bulan dari sini, mari kita introspeksi diri. Periksa semua apa yang kita lakukan di 2020. Tengah malam kita periksa, kita taubatkan kalau ada yang salah, kita pertahankan dan kita tingkatkan kalau ada yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tahun 2021 lebih baik daripada tahun 2020. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang yaumihi, harinya sekarang misla amsihi, sama dengan hari kemarin, maka ia orang yang dan siapa yang harinya ini syarrun min amsihi, lebih buruk daripada yang kemarin, maka mal'unun, ia orang yang dilaknat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.